Bentar, ada berisik dulu. Tapi akunya kayak nggak lemot gitu ya? Oh, lemot. Nanti hujan, di diem mah. Bentar. Oke. Assalamualaikum. Udah belum? Record? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Waalaikumsalam. mempresentasikan mengenai analisis infrastruktur dan keamanan sistem aplikasi Dana. Anggota kelompok kami beranggotakan yaitu ada Ahmad Fikri Zinur, Fitria Herlina, Muhammad Deviana Anugrah, saya sendiri Nabila Hunafa, dan juga Rival Hasan Fauzi. Untuk latar belakang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan digital termasuk dalam bidang keuangan. Masyarakat saat ini menginginkan layanan keuangan yang praktis, ekonomis, dan dapat diakses secara real-time. Perkembangan teknologi mobile dan internet melahirkan berbagai layanan keuangan digital. Salah satunya adalah dompet digital ataupun e-wallet yang memungkinkan transaksi non-tunai secara cepat dan efisien. Pengenalan aplikasi Dana. Dana merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang berbasis mobile yang dapat digunakan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android maupun iOS. Aplikasi ini memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan pengguna dengan sistem layanan keuangan digital. Dengan konektivitas tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi keuangan secara cepat, aman, fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya itu ada desain sistem. Yang pertama, infrastruktur sistem. Infrastruktur sistem aplikasi Dana dibangun menggunakan arsitektur client server berbasis cloud. Pengguna mengakses layanan melalui aplikasi mobile yang terhubung ke server pusat internet. Aplikasi mobile berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna, sedangkan server bertanggung jawab terhadap pengolahan logika bisnis dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu ada komponen server. Pada sisi server, sistem Dana didukung oleh aplikasi server, database server, dan API gateway. Application server berfungsi memproses logika bisnis dan validasi transaksi. Database server menyimpan data pengguna dan transaksi, sedangkan API gateway mengamankan dan mengatur komunikasi data antara aplikasi mobile dan server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Herlina. Ini adalah skema sistem. Skema sistem aplikasi Dana dimulai dari pengguna yang mengirim permintaan transaksi melalui aplikasi mobile. Permintaan tersebut dikirim melalui jaringan internet ke server pusat untuk dilakukan autentikasi, validasi data, dan otorisasi transaksi. Setelah transaksi berhasil, data akan disimpan di database dan hasil transaksi dikirim kembali ke pengguna. Lalu ada aktivasi dan registrasi user. Pengguna yang ingin menggunakan aplikasi Dana harus memiliki identitas diri yang sah, nomor handphone yang aktif, perangkat smartphone, dan akses internet. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengunduh aplikasi melalui registrasi nomor handphone, verifikasi OTP, dan serta pembuatan PIN keamanan sebelum data pengguna disimpan dalam sistem. Verifikasi identitas. Untuk mengakses seluruh fitur layanan, pengguna perlu melakukan proses verifikasi identitas atau KYC dengan mengunggah dokumen identitas seperti KTP. Sistem akan memvalidasi data identitas tersebut dan setelah verifikasi berhasil, akun pengguna dapat menggunakan seluruh fitur aplikasi.
Ini ya diagram aktivitas user ke sistem Dana. Jadi si transaksi owner terus bisa memilih beberapa menu. Salah satu contohnya itu transfer order. Nanti ditransfer ke akun yang lain. Lalu nanti ada kayak pemberitahuan transaksi berhasil atau pengiriman berhasil. Lalu juga di akun nanti yang ditransfer bakal muncul notifikasi. Ada pun juga use case diagram. Use case diagram aplikasi Dana melibatkan tiga aktor, yaitu user, aplikasi Dana sebagai klien, dan server. User melakukan interaksi melalui aplikasi. Aplikasi meneruskan data ke server, dan server memproses transaksi serta menyimpan data ke database sebelum mengirimkan hasil kembali ke user. Lanjut dulu. Use case diagram. Ini adalah tampilan use case diagram aplikasi Dana. Square diagram. Square diagram menggambarkan alur interaksi sistem dimulai dari proses login, pengecekan saldo, hingga transfer dana. Data autentikasi dikirim ke server untuk diverifikasi. Jika valid, sistem menampilkan layanan memproses transaksi, memperbarui saldo, dan mengirimkan notifikasi hasil transaksi kepada pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fikri. Selanjutnya ada analisis ancaman dan risiko. Yang pertama ada identifikasi ancaman. Aplikasi Dana menghadapi berbagai ancaman baik dari sisi teknis seperti serangan cyber dan malware, dari sisi manusia seperti kelalaian pengguna, lalu dari sisi lingkungan seperti gangguan jaringan dan kegagalan perangkat keras. Kerentanan sistem. Kerentanan sistem dapat muncul akibat penggunaan PIN yang lemah, jaringan tidak aman, serta kurangnya pembaruan sistem. Kerentanan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencurian dana
atau gangguan layanan. Selanjutnya ada keamanan akses data. Di sini keamanan data dari sisi user pada aplikasi Dana difokuskan pada perlindungan akun dan informasi pribadi pengguna yang bersifat rahasia serta melakukan verifikasi tambahan menggunakan OTP untuk aktivitas tertentu. Selain itu, aplikasi Dana juga mendukung fitur autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan akses. Pengguna juga dilindungi melalui mekanisme logout otomatis ketika aplikasi tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, serta notifikasi real-time untuk setiap aktivitas transaksi. Dengan adanya pengamanan dari sisi user, resiko pencurian data dan penyalahgunaan akun dapat diminimalkan, meskipun perangkat pengguna hilang atau disalahgunakan. Kesimpulannya, aplikasi Dana merupakan sistem layanan keuangan digital berbasis mobile yang didukung oleh infrastruktur cloud dan sistem keamanan berbasis ISO atau ISO IEC 27001 dengan penerapan keamanan, analisis ancaman, dan manajemen aplikasi Dana mampu keuangan digital yang aman, andal, dan terpercaya bagi penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.